Di antara mereka ada beberapa orang Bani Yuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu mereka diberi nama baru oleh pemimpin pegawai istana. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta, selebar 6 hasta. Didirikannya patung itu di dataran Dura, Provinsi Babel. Kemudian, Raja Nebukadnezar menyuruh agar para wakil raja, penguasa, gubernur, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua pejabat provinsi dikumpulkan untuk menghadiri peresmian patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Maka para wakil raja, penguasa, gubernur, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua pejabat provinsi berkumpul menghadiri peresmian patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Mereka berdiri di hadapan patung yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Kemudian, seorang bentara berseru dengan suara nyaring, "Hai orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, kepadamu diperintahkan demikian. Begitu kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, kecapi, rebab, gambus, serunai, dan berbagai jenis musik, sujudlah menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak mau sujud menyembah, saat itu juga ia akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala." Jadi, begitu seluruh rakyat mendengar suara nafiri, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis musik, maka orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Kasdim melontarkan tuduhan terhadap orang Ibrani. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Hidup raja selama-lamanya. Tuanku raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi nafiri, seruling, kecapi, rebab, gambus, serunai, dan berbagai jenis musik harus sujud menyembah patung emas itu. Dan siapa yang tidak mau sujud menyembahnya harus dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala." Beberapa orang Ibrani yang telah diangkat oleh tuanku menjadi pejabat pemerintah provinsi Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mengindahkan tuanku raja. Mereka tidak mau beribadah kepada dewa-dewa tuanku dan tidak mau menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Maka dalam kegusaran dan murkanya, Nebukadnezar memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap. Lalu orang-orang itu pun dibawa menghadap raja. Nebukadnezar bertanya kepada mereka, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, benarkah kamu tidak mau beribadah kepada dewa-dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang telah kudirikan itu? Sekarang, jika kamu siap, begitu kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, kecapi, rebab, gambus, serunai, dan berbagai jenis musik, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak mau menyembahnya, maka saat itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Kalau memang harus demikian, maka Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, dan ia akan melepaskan kami dari tangan tuanku raja. Tetapi kalaupun tidak, harap tuanku raja maklum bahwa kami tidak mau beribadah kepada dewa-dewa tuanku dan tidak mau menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan itu." Maka meluaplah murka Nebukadnezar sehingga air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego.
ia memerintahkan agar dapur api itu dinyalakan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Diperintahkannya pula beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk kemudian dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Kemudian, dalam keadaan masih memakai jubah, celana, serban, dan pakaian lainnya, ketiga orang itu pun diikat lalu dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena perintah raja itu keras dan dapur api itu dipanaskan secara luar biasa, maka bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pun mati oleh nyala api. Sedangkan ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu dengan keadaan terikat. Tetapi, tiba-tiba Raja Nebukadnezar terperanjat lalu bangun dengan segera. Tanyanya kepada para menterinya, "Bukankah hanya 3 orang yang kita campakkan dengan keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar, ya Raja." Kata raja, "Tetapi kulihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu tanpa celaka, dan rupa orang yang keempat itu seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu dapur api yang menyala-nyala itu dan berseru, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Maka keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tengah-tengah api itu, sementara para wakil raja, penguasa, gubernur, dan menteri raja datang mengelilingi ketiganya. Mereka melihat bahwa tubuh ketiga orang itu tidak mempan api, rambut di kepala mereka tidak hangus, dan jubah mereka tidak berubah. Bahkan bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Kata Nebukadnezar, "Segala puji bagi Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, sehingga mereka berani melanggar perintah raja. Mereka rela menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau beribadah atau menyembah Tuhan manapun selain Tuhan mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah. Orang dari suku, bangsa, dan bahasa manapun yang berani mengatakan sesuatu yang salah terhadap Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak, serta Abednego akan dipenggal-penggal. Selain itu, rumahnya akan dijadikan tempat timbunan sampah karena tidak ada Tuhan lain yang dapat menyelamatkan dengan cara demikian." kemudian raja meninggikan kedudukan Sadrak, Mesak, dan Abednego di provinsi Babel.